bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel, Minggu 26 Juni 2022. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 62. Doa dan permenungan kita hari ini akan dipimpin oleh Suster Maria Alfonsin PRR, dan renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR dengan tema Mengikut Yesus, Keputusan Bebas. Mari kita mempersiapkan diri, membuka hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus. Come, O Creator, Spirit bless, and in our souls take up thy rest. Come with thy grace and aid, to fill their hearts which thou hast made. Great Paraclete, to thee we cry, O highest gift of God Most High, O fount of life, O fire of love, and sweet anointing from above. Blow in thy sevenfold gifts all known, the vineyard of God's hand we own, the promise of the Father, who does enter with power and love. Our senses kindle from above, and make our hearts over with love. With patient fear and fear to hide, the weakness of our flesh supply. Drive far from us, therefore we tread, and grant us joy through peace extend. So shall we not with thee forbear, turn from the path of life aside. O may thy grace on us bestow, the Father and the Son to know, and the true inheritance confess, O God, the eternal Spirit blessed. All glory while the ages run, be to the Father and the Son, who rose from death, the same to thee, O Holy Ghost, eternally. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah memilih kami menjadi pengikut-Mu. Namun Engkau tahu, meskipun kami telah memilih untuk mengikuti-Mu, tetapi cara hidup kami masih jauh dari kehendak-Mu. Bantulah kami untuk semakin mengikuti Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Bantulah kami untuk menjalani keputusan kami sebagai pengikut-Mu dengan sukacita dan hati yang bebas, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 62.
Yesus dan orang Samaria. Hal mengikut Yesus. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemanapun Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti Engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, mengikuti Yesus, keputusan bebas. Inilah tema dari permenungan kita pada hari Minggu ini. Beberapa cerita kecil datang dari ponaan-ponaan saya yang masih kecil-kecil usia mereka. Kalau telepon atau video call dengan saya suka bertanya pada mereka, "Siapa yang mau jadi suster?" Ada di antara mereka yang dengan spontan angkat tangan, tetapi ada juga yang diam saja, dan yang lain lagi geleng-geleng kepala. Lalu saya bertanya pada yang mau jadi suster yang angkat tangan tadi, "Kenapa engkau suka jadi suster?" Katanya, "Saya mau ikut seperti mama suster." Yang diam saja tadi juga tetap diam saja dia. Lalu yang geleng kepala ketika ditanya, "Kenapa tidak mau jadi suster?" Katanya, "Saya mau jaga mama, saya mau jaga bapak, tidak mau jauh dari bapak mama." Inilah cerita-cerita kecil, lucu juga, tapi saya merasa sedikit heran dan salut juga anak-anak sekecil itu. Mereka sudah punya pilihan dengan alasan yang berbeda-beda. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam pewartaan Injil hari ini. Yang pertama, orang Samaria tidak mau menerima Yesus. Dikatakan bahwa mereka tidak mau menerima Yesus karena perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem. Penolakan orang Samaria ini bagi Yakobus dan Yohanes sesuatu yang perlu dilawan, sesuatu yang sebaiknya mereka ini dibinasakan saja. Tetapi apa tindakan Yesus? Yesus tegur mereka.
tidak boleh seperti itu. Hal ini mau menyatakan kepada kita bahwa mengikuti Yesus itu sudah pasti ada tantangannya. Ketika berhadapan dengan tantangan di jalan menuju kepada Yesus yang kita imani itu, kita tidak boleh membalasnya dengan kekerasan. Kita tidak boleh menyerah, tetapi kita harus menghadapi semuanya dengan tenang, menghadapi semuanya dengan bijak. Inilah sikap orang beriman. Kita harus menghadapinya dengan sikap sebagai seorang yang beriman. Yang kedua, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ketika salah seorang dari para murid mengatakan, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi, jawaban Yesus terhadap orang itu bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Perlu kita ingat bahwa mengikuti Yesus tidak untuk mendapatkan apapun yang ada di dunia ini. Ziarah kita bersama Yesus di dunia harus berdasarkan motivasi yang benar, yakni memuliakan Dia di dunia dan di akhirat. Hal yang ketiga, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku, dan aku akan mengikut engkau, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Bapak Ibu, para sahabatku, sebenarnya tidak layak menciptakan alasan untuk lebih total mengikuti Yesus. Jadikan diri kita seorang pengikut yang setia dan tulus. Menjadi seorang pengikut yang setia dan tulus tidak berarti semuanya berjalan mulus tanpa setitik kerikil yang terinjak yang membuat kita mungkin terjatuh. Tetapi bagaimana kita berjuang melawan kerikil, bahkan batu tajam, untuk menembus jalan mulus yang telah Yesus sediakan bagi kita. Mengikuti Yesus adalah keputusan bebas. Keputusan bebas berarti siap melewati semua rintangan di perjalanan itu. Tetap bersama Yesus, bukan harus beralih ke jalan lain atau ke sosok yang lain. Ikuti terus Dia. Tidak akan ada hal yang menyesalkan dan menyesatkan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kristus Tuhan dan Gembala kami, Engkaulah fajar dan matahari sejati yang selalu menyinari hati kami umat-Mu. Bantulah kami insan yang rapuh ini agar tidak meninggalkan Engkau dalam situasi apapun yang kami alami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yesus Tuhan dan Gembala kami, hantarlah kami ke padang gurun yang hijau, agar kami tetap hidup dalam kelimpahan berkat dan kasih-Mu. Jauhkanlah dari kami segala hambatan dan tantangan untuk semakin dekat dengan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yesus Tuhan dan Gembala kami, bimbinglah kami dengan Roh-Mu, biarlah kami berjalan ke jalan yang benar. Bantulah kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yesus Tuhan dan Guru kami, hantarlah kami umat-Mu pada hari Minggu ini untuk berhimpun sebagai umat yang selalu memuji dan memuliakan Engkau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu,
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santu dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami selalu hadir menyapa setiap